mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta para undangan pada acara rapat umum pemegang saham tahunan PT Oka Citra Sukses Sejahtera Tbk, selanjutnya disebut perseroan, yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu 25 Juni 2025. Rapat umum pemegang saham tahunan perseroan selanjutnya disebut rapat. Dengan ini kami perkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam rapat adalah sebagai berikut. Direksi, Direktur Utama Bapak Hendroja, Direktur Ibu Siska Adriana, Direktur Ibu Stefani Adriana Suhanga, Dewan Komisaris, Komisaris Utama Bapak Reza Wisana Subakti, Komisaris Ibu Yunike, Komisaris Independen Bapak Insinyur Valentino Daniel. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini telah hadir juga di antara kita Bapak atau Ibu perwakilan dari Kantor Akuntan Publik KAP, Independen Doli, Bambang, Sulistianto, Dadang, dan Audi. Direksi dari Biro Administrasi Efek PT Bima Registra atau yang mewakili Ibu Elizabeth Karina Leonita SH MKN selaku notaris. Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan pasal 13 ayat 1, pasal 14 ayat 1 dan pasal 17 ayat 1, serta pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 garis miring POJK titik 04 garis miring 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, selanjutnya disebut POJK 15 garis miring 2020. Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau dahulu Bapepam LK dan Bursa Efek Indonesia BEI mengenai rencana pelaksanaan rapat melalui surat tertanggal 8 Mei 2025 nomor SK garis miring 080525 garis miring Polsek garis miring OMS garis miring TBK garis miring 5 dalam Romawi garis miring 2025. 2. Melakukan pengumuman rapat pada tanggal 19 Mei 2025 dan pemanggilan rapat pada tanggal 3 Juni 2025. Masing-masing dibuat pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kusodian Sentral Efek Indonesia selaku penyedia elektronik RUPS atau selanjutnya disingkat penyedia eRUPS, dan situs web perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selanjutnya kami mempersilahkan Bapak Reza Wisana Subakti selaku anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk membuka rapat. Hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian dalam acara rapat pada hari ini. Sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 35 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 37 ayat 1 POJK 15 garis miring 2020, rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, maka saya Reza Wibisana Subekti selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk akan memimpin rapat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 3 huruf A POJK 15 garis miring 2020. Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu kami akan menjelaskan kondisi umum perseroan secara singkat. Hadirin yang terhormat,
puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkahnya sehingga perseroan dapat melalui tahun yang penuh tantangan bagi perseroan, di mana dinamika politik dunia yang berubah cepat dengan diikuti oleh meruncingnya ketegangan geopolitik, memperburuk prospek ekonomi serta meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global. Hal ini secara umum telah menurunkan prospek pertumbuhan perekonomian dunia, meningkatkan divergensi investasi dan perdagangan antara negara maju dan negara berkembang, serta mendorong semakin tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Walaupun demikian, pada tahun 2024, perseroan mampu mencatatkan pendapatan sebesar 10.899.191 rupiah, menurun sebesar 46,28% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar 20.234.939.061 rupiah. Adapun penurunan ini terjadi dikarenakan menurunnya penjualan perseroan secara online hingga akhir tahun 2024. Perseroan optimis dapat terus mencapai kinerja yang bertumbuh secara berkelanjutan yang didukung oleh kondisi perekonomian yang stabil dan terjaga serta kebijakan pemerintah yang lebih akomodatif terhadap iklim investasi pada sektor kegiatan usaha perseroan. Sebelum pembahasan mata acara rapat dimulai, saya persilakan pembawa acara untuk membacakan pokok-pokok tata tertib mata acara rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat, dan tata cara penggunaan hak pemegang saham, mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dalam rapat. Terima kasih Bapak Reza. Dengan ini kami sampaikan tata tertib rapat ini adalah sebagai berikut. 1. Rapat diselenggarakan dengan memakai bahasa Indonesia. 2. Rapat diselenggarakan dengan merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. 3. Sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 35 Anggaran Dasar Perseroan dan juga pasal 37 ayat 1 POJK 15/2020, rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. 4. Pimpinan rapat dapat meminta pemegang saham atau kuasanya dan atau undangan untuk membuktikan kewenangannya hadir dalam rapat. 5. Yang berhak mengikuti rapat adalah pemegang saham perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif, yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan 1 hari kerja sebelum pemanggilan rapat, yaitu pada tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. 6. Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham yang hadir atas undangan direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam rapat. 7. Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 4 huruf A Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 41 ayat 1 huruf A POJK 15/2020, mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat keempat dapat dilangsungkan apabila dalam rapat lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. 8. Dalam rangka efisiensi, perseroan tidak menyediakan souvenir dan laporan tahunan dalam bentuk fisik kepada pemegang saham atau kuasa yang hadir dalam rapat. Demikian tata tertib rapat telah kami sampaikan. Sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 3 huruf B POJK 15/2020, mata acara rapat hari ini sebagaimana dimuat dalam pemanggilan rapat adalah sebagai berikut. 1.
persetujuan dan pengesahan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang di dalamnya terdiri dari A. Laporan jalannya pengurusan perseroan oleh direksi dan laporan jalannya pengawasan perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. B. Laporan keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan atau equity at the charge sepenuhnya kepada anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Penetapan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. 4. Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa sah yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam rapat. 2. Setiap pemegang saham diberi hak untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham atau kuasanya memiliki atau mewakili lebih dari satu saham, maka pemegang saham tersebut hanya dapat memberikan satu kali suara dan dianggap telah mewakili seluruh saham yang dimiliki atau diwakilinya. 3. Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 40 ayat 1 POJK 15/2020, keputusan rapat adalah sah dan mengikat apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka sesuai ketentuan pasal 12 ayat 4 huruf C Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 41 ayat 1 huruf C POJK 15/2020, keputusan mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat keempat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara. Dengan ketentuan, keputusan mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat keempat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dengan rapat. 4. Pemungutan suara dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut. A. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta pimpinan rapat untuk mengangkat tangan. B. Apabila pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik tidak atau lalai mengangkat tangan pada saat perhitungan suara dilakukan, maka akan dianggap memberi suara setuju. C. Pemegang saham dengan hak suara yang sah dan hadir secara fisik dalam rapat, namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara terbanyak dari para pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam rapat. D. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi EasyCasih pada menu e-meeting hall, submenu live broadcasting. Panduan tata cara pemberian pilihan suara melalui sistem EasyCasih dapat dilihat pada situs akses.kci.go.id dan pemanggilan rapat. Sistem elektronik vote result yang disediakan oleh penyedia ERUPS akan menghasilkan perhitungan suara setelah pemungutan suara selesai dihitung berdasarkan perhitungan suara atas kehadiran elektronik dan data perhitungan suara atas kehadiran fisik yang diinput secara manual. E. Apabila jumlah suara setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak. F.
Berdasarkan pasal 11 ayat 48 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik dalam rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Demikian kami sampaikan mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dalam rapat adalah sebagai berikut. 1. Para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran dari setiap mata acara yang dibicarakan. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran tersebut haruslah berhubungan dengan mata acara rapat yang sedang dibicarakan. 2. Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul atau saran dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut. A. Forum untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat akan dilakukan sebelum pengambilan keputusan mata acara rapat. B. Forum untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dilakukan dalam jangka waktu 10 menit. C. Pada kesempatan ini, setiap pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat atau saran dengan cara mengangkat tangan, mengisi, menandatangani formulir, dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas. Mohon mencantumkan nama pemegang saham, alamat, dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Selanjutnya, petugas akan menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani kepada notaris untuk diteliti keabsahannya dan kemudian diserahkan kepada pimpinan rapat. D. Para pemegang saham yang hadir melalui sistem elektronik juga dapat mengajukan pertanyaan melalui sistem indikasi yang disediakan oleh penyedia EROPS dengan menggunakan fitur chat pada kolom Electronic Opinions yang tersedia dalam layar e-meeting hall di aplikasi indikasi. Panduan penggunaan hak pemegang saham dan penerima kuasa dalam mengajukan pertanyaan dan atau pendapat melalui sistem indikasi dapat dilihat pada situs akses.kse.co.id dan pemanggilan rapat. 3. Direksi dan atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban dan atau tanggapan satu persatu. Direksi dan atau Dewan Komisaris juga dapat meminta kepada pihak lain untuk memberikan jawaban dan atau tanggapan. Demikian kami sampaikan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dalam rapat. Selanjutnya kami mempersilahkan Bapak Rizawi Wisana Sugesti selaku pimpinan rapat untuk kembali melanjutkan jalannya rapat. Baiklah, sebelum pembahasan mata acara rapat dimulai, maka saya mohon bantuan kepada Ibu Elizabeth Karina Leonita, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku notaris yang akan membuat berita acara rapat yang terjadi pada hari ini untuk menghitung apakah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat ini sudah mencapai quorum sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. Selamat pagi, hadirin terhormat. Saya Elizabeth Karina, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku notaris yang akan membuat berita acara rapat yang terjadi pada hari ini berdasarkan surat penunjukan tertanggal 13 Juni 2025. Dengan ini memberitahukan bahwa setelah memeriksa daftar hadir dan quorum para pemegang saham yang diterbitkan oleh PT Bima Registrar selaku Biro Administrasi Efek, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam rapat ini sebanyak 1.501.779.200 saham yang merupakan 79,0380%
dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan hari ini yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan anggaran dasar perseroan dan POJK 15/2020. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Hadirin yang terhormat, karena quorum kehadiran untuk rapat ini telah terpenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam anggaran dasar perseroan dan POJK 15/2020, maka rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat. Selanjutnya dengan memohon petunjuk dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rapat pada hari ini, Rabu 25 Juni 2025, rapat saya nyatakan dibuka dengan resmi pada pukul 10:40 bagian barat waktu Indonesia. Mohon izin. Hadirin yang kami hormati, marilah kita memasuki pembahasan mata acara rapat yang pertama, yaitu persetujuan dan pengesahan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang di dalamnya terdiri dari A. Laporan jalannya pengurusan perseroan oleh direksi dan laporan jalannya pengawasan perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. B. Laporan keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya kepada anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Selanjutnya, mengingat mata acara rapat yang pertama berhubungan erat dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh direksi perseroan, maka pembahasan mata acara rapat yang pertama akan diawali oleh Bapak Hendroja selaku Direktur Utama Perseroan. Kepada Bapak Hendroja, kami persilakan. Terima kasih Bapak Reza. Mengawali laporan ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan hikmat dan karunia-Nya sehingga perseroan dapat melalui tahun 2024 dengan capaian kinerja yang baik di tengah banyak dan beratnya tantangan yang ada. Bersama ini, perkenankanlah saya mewakili jajaran direksi perseroan menyampaikan laporan pertanggungjawaban direksi atas pengelolaan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Tantangan yang dihadapi perseroan, peran direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis perseroan selama tahun 2024. Direksi telah melaksanakan rapat direksi sebanyak 6 kali yang membahas capaian target perseroan serta merumuskan kebijakan dan strategi yang akan diambil guna menyiasati berbagai anomali pasar serta dinamika politik yang berdampak pada perseroan. Direksi mengawasi secara langsung program yang dijalankan serta menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris dan melakukan pemaparan dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dan para direksi. Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dari tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan mendorong setiap elemen untuk menempatkan tata kelola perusahaan yang baik melalui koordinasi, sosialisasi, serta implementasi hingga unit terkecil dari perseroan. Perseroan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,
kami mendorong setiap karyawan untuk bekerja secara profesional dan beretika agar mampu meningkatkan reputasi perseroan sebagai perusahaan yang terpercaya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Dewan Komisaris dan Regulator yang secara terus-menerus memberikan masukan dan arahan dan nasihat bagi kami untuk terus menyempurnakan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran direksi dan manajemen yang telah bekerja keras, berkomitmen untuk terus bekerja memberikan yang terbaik. Kami juga ingin mengapresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan yang telah berkontribusi dengan baik selama tahun 2024. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para pemegang saham, masyarakat, dan pemangku kepentingan untuk dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada perseroan. Demikian saya sampaikan laporan direksi untuk tahun buku 2024 yang selengkapnya dapat dibaca pada laporan tahunan yang telah dimuat dalam website Perseroan. Selanjutnya saya persilahkan Bapak Insinyur Valentino Dani Lumanto selaku Komisaris Independen Perseroan untuk menyampaikan laporan Dewan Komisaris Perseroan. Terima kasih Bapak yang berjalan. Penilaian atas kinerja direksi. Perseroan menutup tahun 2024 dengan penurunan pendapatan sebesar 10 miliar 899.479.191 rupiah, turun sebesar 46,28% dibanding dengan akhir tahun 2023. Catatan khusus di tahun 2024 ini adalah tahun pesta politik di Indonesia yang menyebabkan pasar domestik menahan belanja rumah tangga dan mengamati stabilitas situasi politik. Di samping ekonomi dunia yang masih belum membaik, dunia juga masih dibayangi dengan tingginya inflasi. Marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada masih menaikkan biaya di tahun 2024 dan hal ini menjadikan pelanggan semakin dibebani oleh tingginya harga akibat dari penyesuaian yang dilakukan oleh perseroan. Dewan Komisaris menilai bahwa di tahun 2024 ini direksi dan manajemen melakukan shifting yang cukup bagus, terutama pada kategori office yang mengalami peningkatan cukup baik, di mana hal itu membawa dampak cukup baik bagi perseroan berupa kenaikan margin secara presentasi, walaupun hal itu masih bisa dimaksimalkan di tahun 2025. Dewan Komisaris menilai direksi telah mengambil keputusan yang sangat tepat dalam badai ekonomi politik di tahun 2024 ini. Pengawasan atas implementasi strategi perseroan. Di tahun 2024, penurunan penjualan masih terjadi dan hal ini membuat manajemen banyak melakukan pembenahan pada strategi pemasaran produk perseroan. Dewan Komisaris secara rutin melakukan pembahasan dengan direksi terkait rancangan strategi yang akan dijalankan oleh manajemen serta melakukan pemantauan pada hal tersebut. Dewan Komisaris akan terus melakukan supervisi pada kinerja direksi untuk terus melakukan perbaikan serta dapat melewati masa-masa sulit serta memenuhi target kerja bagi para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Di tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 6 kali. Mekanisme pemberian saran kepada direksi. Sesuai dengan fungsinya, melakukan pengawasan pada perseroan, Dewan Komisaris secara berkala mengadakan rapat gabungan dengan direksi. Dalam rapat tersebut, Dewan Komisaris menerima laporan perkembangan terkini perseroan dari direksi, membahas isu-isu yang ada maupun yang akan datang, dan memberikan tanggapan serta masukan dan saran apabila diperlukan. Tahun 2024, Dewan Komisaris mengadakan 4 kali rapat gabungan dengan direksi.
apresiasi. Sebagai penutup, mewakili Dewan Komisaris, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran direksi, manajemen, dan karyawan atas kerja keras yang luar biasa di masa-masa badai yang dihadapi perseroan di tahun 2024 ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham, masyarakat, dan pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan mereka. Demikian saya sampaikan laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 yang selengkapnya dapat dibaca pada laporan tahunan yang telah dimuat dalam website Perseroan. Selanjutnya kami mempersilakan Bapak Reza Wibisana Subekti selaku pimpinan rapat untuk kembali melanjutkan jalannya rapat dan menyampaikan usulan putusan mata acara rapat yang pertama. Hadirin yang kami hormati, berdasarkan pasal 66 ayat 1 junto pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Selanjutnya, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Laporan tahunan, laporan direksi, laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris dalam laporan keuangan perseroan disampaikan kepada RUPS tahunan dan memerlukan persetujuan RUPS tahunan. Adapun laporan keuangan perseroan tahun buku 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Doli Bambang Sulistianto Dadang dan Ali dengan pendapat laporan keuangan konsolidasian perseroan, maka menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian kelompok usaha tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Sehubungan dengan penjelasan mata acara pertama rapat yang telah disampaikan, kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang di dalamnya terdiri dari A. Laporan jalannya pengurusan perseroan oleh direksi dan laporan jalannya pengawasan perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2024. B. Laporan keuangan dan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Sebelum kami meminta persetujuan rapat, kami persilakan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan. Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan. Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan? Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak ada yang mengajukan keberatan atau abstain terhadap usulan yang disampaikan, usulan disetujui dengan suara bulat. Terima kasih Ibu Notaris. Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka rapat
dengan suara bulat memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan mata acara pertama rapat yang telah disampaikan. Marilah kita lanjutkan pembahasan ke mata acara rapat yang kedua, yaitu penetapan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Untuk itu kami persilakan Ibu Stefani Andriana Suhanda selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan penjelasan terkait mata acara rapat yang kedua ini. Terima kasih Bapak Resa. Hadirin yang kami hormati, pada tahun buku 2024, perseroan membukukan jumlah aset sebesar 53.241.206.948 rupiah. Total ekuitas turun dari 50.920.280.807 rupiah di akhir tahun 2023 menjadi 45.352.012.917 rupiah per 31 Desember 2024. Pendapatan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar 10.892.479.191 rupiah, menurun sebesar 46,28% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar 20.274.939.061 rupiah. Penurunan ini terjadi dikarenakan menurunnya penjualan perseroan secara online hingga akhir tahun 2024. Perseroan membukukan rugi usaha sebesar 6.109.646.292 rupiah di tahun 2024 dibandingkan rugi usaha tahun sebelumnya sebesar 2.998.416.110 rupiah. Penurunan laba disebabkan karena menurunnya penjualan perseroan dan adanya beban penyusutan. Dikarenakan perseroan tidak mempunyai saldo laba yang positif pada tahun buku 2024, maka tidak terdapat jumlah tertentu yang dapat disisihkan perseroan untuk dana cadangan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Demikian penjelasan kami terkait mata acara kedua rapat. Selanjutnya, jalannya rapat ini kami kembalikan kepada pimpinan rapat untuk menyampaikan usulan keputusan mata acara rapat yang kedua ini. Hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan uraian penjelasan yang telah disampaikan, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. Menetapkan perseroan tidak mempunyai saldo laba yang positif dan tidak terdapat laba bersih sehingga perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sehingga tidak terdapat penyisian dana cadangan umum sesuai dengan ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sebelum kami meminta persetujuan rapat, kami persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan. Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak terdapat pertanyaan atau tanggapan, Pak. Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun elektronik ada yang tidak setuju atau memberikan suara absen terhadap usulan yang telah disampaikan? Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak ada yang mengajukan keberatan atau absen, usulan disetujui dan suara bulat. Terima kasih Ibu Notaris. Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka rapat dengan suara bulat memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan mata acara rapat kedua rapat yang telah disampaikan.
Marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara rapat yang ketiga, yaitu penetapan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Hadirin yang kami hormati, berkenaan dengan mata acara yang telah disampaikan dan memperhatikan ketentuan yang berlaku antara lain pasal 14 ayat 11 dan pasal 17 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 34 garis miring POJK 04 garis miring 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau perusahaan publik, kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut: memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan atau honorarium dan atau tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025. Yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum kami meminta persetujuan rapat, kami persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan. Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan, Pak? Baik. Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun elektronik ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang tadi disampaikan? Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak ada yang mengajukan keberatan atau abstain, Pak, terhadap usulan disampaikan, usulan dengan suara bulat. Terima kasih Bu Nuraris. Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka rapat dengan suara bulat memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan mata acara ketiga rapat yang telah disampaikan. Marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara rapat yang keempat, yaitu penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Selanjutnya saya persilakan Ibu Siska Andriana selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan pemaparan mata acara rapat yang keempat ini. Terima kasih Bapak Reza. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, perlu kami sampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menerima hasil audit dari Kantor Akuntan Publik KAP Independen Doli Bambang Sulistianto Dadang dan Ali. Untuk itu, atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, saya mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik KAP Independen Doli Bambang Sulistianto Dadang dan Ali sebagai akuntan publik independen yang telah mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 9 tahun 2024 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa akuntan POJK 9/2024, dinyatakan bahwa penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik wajib diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan terkait. Demikian penjelasan kami terkait mata acara keempat rapat. Selanjutnya jalannya rapat ini kami kembalikan kepada pemimpin rapat untuk menyampaikan usulan keputusan mata acara rapat yang keempat ini. Sehubungan dengan pertimbangan bahwa Dewan Komisaris membutuhkan waktu untuk melakukan penelaahan atas akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, sebagaimana yang ditentukan pada POJK 9/2024, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut.
1. Mendelegasikan wewenang penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang berlaku dan memperoleh akuntan publik yang sesuai dengan ketentuan kriteria akuntan keuangan yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha perseroan, memiliki sumber daya manusia yang memadai dan memiliki independensi. 2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi akuntan publik tersebut. Sebelum kami meminta persetujuan rapat, kami persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan. Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan, apakah di antara para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun elektronik ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan? Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak ada yang mengajukan keberatan atau abstain, usulan disetujui dengan suara bulat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka rapat dengan suara bulat memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan mata acara keempat rapat yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, oleh karena seluruh mata acara rapat telah dibicarakan dan diputuskan dan hingga batas waktu yang ditentukan dalam pasal 10 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 16 POJK 15 garis miring 2020, yaitu selambat-lambatnya 7 hari sebelum tanggal pemanggilan rapat, tidak ada usul-usul lain yang ingin diajukan oleh pemegang saham untuk dimasukkan oleh direksi ke dalam mata acara rapat, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara rapat pada hari ini. Kami atas nama direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan para hadirin sekalian dalam rapat ini, sehingga rapat ini dapat mengambil keputusan-keputusan sebagaimana yang kita inginkan. Mudah-mudahan dengan dukungan dan doa restu Bapak dan Ibu sekalian, Perseroan dapat berprestasi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dengan diselesaikannya seluruh mata acara rapat, maka rapat umum pemegang saham tahunan PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk pada hari ini, Rabu 25 Juni 2025 pukul 11:08 bagian barat waktu Indonesia. Mau dicatat? Dengan ini saya nyatakan ditutup. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta hadirin yang kami hormati, selesailah sudah seluruh rangkaian rapat pada hari ini. Mudah-mudahan PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk dapat semakin terus berkembang dari waktu ke waktu. Saya mewakili Perseroan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta para undangan dalam rapat ini. Perseroan memohon maaf atas ketersediaan snack yang terbatas serta tidak menyediakan laporan tahunan dalam bentuk fisik pada penyelenggaraan rapat ini. Sampai bertemu pada rapat umum pemegang saham PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk selanjutnya. Kepada direksi dan Dewan Komisaris, mohon tidak meninggalkan tempat untuk sesi acara foto bersama.